Hey, Helly di sini. Akhirnya aku kembali dengan bagian terakhir ceritaku. Terima kasih untuk kalian yang terus bersamaku hingga saat ini. Jadi, aku akhirnya tahu kebenaran tentang Eric dan kenapa dia memperlakukanku seperti itu. Itu semua karena bosnya yang manipulatif, Will. Sekarang dia putus asa untuk terbebas dari perusahaan kejamnya itu dan bermusik sendiri. Aku perjalanan tampil di konser Amal saat semua orang memposting tweet tentang sebuah wawancara dengan Eric yang disiarkan secara langsung di YouTube. Jadi segera aku simak karena toh aku punya waktu luang. Pembawa acara itu memintanya menanggapi rumor tentang dirinya yang ingin tinggalkan perusahaan karena beberapa konflik. Eric memaksakan senyum kemudian angkat bicara. Saya selalu ingin jadi penyanyi dan pemikiran membuat passion ini menjadi sebuah karir adalah impian saya. Masalahnya mimpi tak selalu sesuai dengan yang dibayangkan, terutama saat bekerja dengan perusahaan yang memiliki pandangan yang berbeda dengan saya. Bagi saya ini selalu tentang musik. Tapi sayangnya saya telah kehilangan pandangan itu di masa lampau. Jadi dengan pertimbangan ini, saya putuskan untuk meninggalkan perusahaan manajemen saya ini. Meskipun saya mengalami banyak kesulitan dalam mencapai kesepakatan dengan perusahaan, saya akan keluar apapun yang terjadi. Saya ingin jadi artis yang akan meninggalkan legasi yang didapat dari kerja keras dan bakat, bukan dari skandal dan berita mengejutkan. Jadi untuk fansku, untuk orang yang mendukung saya, semuanya, tolong beri waktu sedikit untuk Eric yang baru. Saya pasti tak akan membuat kalian kecewa. Wah, dia sudah temukan kekuatan untuk sampaikan kebenaran dengan kata-katanya sendiri. Selama wawancara, dia juga mengungkap beberapa hal manipulatif yang perusahaan itu lakukan padanya. Kolom komentar jadi begitu menggila sampai bahkan aku tak bisa lihat sekilas apa yang semua orang katakan. Aku hanya bisa berharap kalau semua itu adalah reaksi yang positif. Dan mulai sekarang tak ada lagi kata mundur baginya, hanya maju ke depan. Dia telah memilih mengambil resiko atas semuanya. Jadi setidaknya sekarang dia bebas melakukan apa yang dia mau tanpa dikendalikan. Aku sangat bangga dan bahagia untuknya. Aku hendak mengirim pesan kepada Eric saat sopir sudah berhenti di luar tempat acara. Karena aku adalah pembuka, jadi aku harus bersiap terlebih dahulu. Setelah pertunjukan itu, aku duduk di area VIP dan meraih ponselku. Kulihat wawancara Eric berjalan lancar. Semua orang berada di pihaknya. Ada juga beberapa artis yang membelanya. Aku sangat berharap tekanan dari publik akan membuat perusahaan manajemen Eric melepaskannya. Dan seperti yang diharapkan, hanya 3 hari kemudian, berita Eric resmi meninggalkan perusahaan sudah diposting secara online. Tapi dia masih belum diizinkan untuk menyanyikan lagu yang dimiliki perusahaan. Artinya dia tak akan pernah lagi nyanyikan lagu-lagu andalannya. Tak mudah bagi Eric lakukan ini. Jadi kuputuskan untuk mengirim pesan dukungan padanya. Aku doakan yang terbaik untukmu. Bakatmu akan menang, aku yakin itu. Kemudian Eric membalas, terima kasih Helly, kata-katamu sangat berarti bagiku. Kemudian di hari itu, Phil menemuiku di studio dan langsung sampaikan maksudnya. Helly, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kamu pasti sudah dengar pengumuman Eric kan? Kupikir mungkin dia bisa gabung dengan kita di Daystar. Maksudku, aku bisa bujuk Dean untuk menemuinya. Kurasa dia berbakat dan punya kemampuan membangun karirnya. Jadi sangat disayangkan kalau tak ada yang membantunya. Bagaimana menurutmu? Memikirkannya itu bukan ide yang buruk. Daystar adalah studio rekaman kecil, jadi mereka tak perlu khawatir dengan campur tangan dari perusahaan besar seperti Will. Menanggapi diamku, Phil langsung berkata, tapi tentu saja, ini hanya jika kamu tak masalah dengan itu. Aku memaksakan diri untuk bicara. Tidak, ya, itu tak masalah, tentu saja. Maksudku, Eric itu orang berbakat yang dimanipulasi bosnya. Dia tak pantas dapatkan itu. Jadi ya, kita bisa bantu dia memulai lagi. Seminggu berlalu. Kemudian suatu hari aku sedang berjalan ke studio. Kulihat Phil di dekat pintu. Dia menyengir padaku dan berkata, "Hey Hal, mau dengar berita bagus?" Tersenyum ku jawab, "Tentu, aku selalu siap mendengar semua itu." Dean memberi penawaran ke Eric dan dia menerimanya. Dia akan tanda tangan kontrak hari ini. Maksudku, dia harus jual propertinya supaya bisa bayar kompensasi ke perusahaannya terdahulu karena keluar. Tapi Daystar setuju berkontribusi untuk itu. Ku ikuti Phil menuju kantor Dean dengan diam. Aku turut berbahagia untuk Eric, tapi ada banyak hal yang harus ku cerna.
Jujur ku katakan aku tak menyangka ini, tapi kurasa hal itu sangat masuk akal dalam situasi seperti ini. Saat kami tiba, aku lihat Erik sedang menandatangani kontrak. Pemandangan itu membawaku kembali pada hari di mana aku dan Phil memulai karir kami bersama Daystar, dan lihat kami sekarang. Kami sudah sampai sejauh ini dan aku tahu kalau Erik akan tumbuh dari sini juga. Phil melihatku dan berkata, "Aku janji akan membantunya mengarang beberapa lagu baru untuk membuatnya kembali ke jalur musik. Tapi itu artinya aku menunda album kita sebentar. Aku tak masalah dengan itu. Tapi kalau kamu..." Aku berhenti sejenak untuk memikirkan ini. Kemudian ku jawab, "Tak masalah, sebesar apapun keinginanku untuk selesaikan album kita, aku tahu itu bisa menunggu. Erik butuh ini." Aku bersandar di tembok saat kulihat ke arah Erik yang berseri-seri. Dia punya banyak tantangan menantinya, tapi semoga ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. 3 bulan berlalu dan video musik Erik sudah rilis di saluran perusahaan kami. Itu sukses besar dan dia mendapatkan kembali banyak penggemar lamanya bersama dengan beberapa pendukung baru. Dan untuk album kami, nah itu kemudian dirilis 4 bulan kemudian. Ternyata album itu sungguh layak untuk dinantikan karena diterima dengan baik dan membantu meningkatkan popularitas kami. Aku menjalani kehidupan impianku. Terkadang aku masih harus mencubit diriku sendiri untuk membuktikan bahwa ini nyata. Ini kedengaran seperti akhir dari ceritaku, ya kan? Maksudku, aku akhirnya meraih mimpiku untuk menjadi penyanyi profesional. Tapi aku masih belum selesai. Ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan pada kalian. Dan ini menyangkut, ya, kalian bisa tebak, Erik. Sejak dia bergabung dengan Daystar, kami jadi berteman lagi tapi tak lebih dari itu. Kami berdua sangat sibuk dengan pekerjaan dan punya begitu banyak sejarah. Aku tak tahu, rasanya lebih mudah untuk membiarkannya tetap seperti itu. Terkadang aku melihatnya menatapku dan aku bertanya-tanya, apa dia masih punya perasaan terhadapku? Lalu ku ingatkan diriku lagi bagaimana dia perlakukan aku di masa lalu. Apakah aku bisa percaya padanya lagi? Kemudian sesuatu terjadi dan itu mengubah segalanya. Jadwalku sangat sibuk, jadi aku sering pulang telat. Itulah saat aku memperhatikan mobil yang sama membuntutiku pulang. Saat kulihat keluar jendela, kulihat mobil biru itu terparkir di luar. Itu tetap di sana semalaman, dan terkadang saat kulihat lewat jendela, aku bisa lihat pria ini sedang merokok dan memperhatikan apartemenku. Aku sayang pada para penggemarku, tapi pria ini tak seperti penggemarku biasanya yang manis, yang ingin selfie dan berpelukan. Bukan, perilakunya yang menyeramkan membuatku takut. Jadi aku sewa bodyguard agar aku merasa aman. Dan itu berhasil, karena penguntit itu tak pernah lagi muncul. Tapi pada suatu hari, aku sedang menghadiri after party sebuah konser saat bodyguardku bilang dia ada keperluan keluarga mendesak dan harus pergi. Dia memberitahuku dia akan telepon koleganya dan mengatur supaya dia mengantar aku pulang. Tapi kemudian Erik yang berdiri di dekat situ berkata, "Haley, aku bisa mengantarmu pulang." "Oh, aku tak mau mengganggumu." Aku tampak bingung. "Yah, aku tak keberatan. Aku akan merasa lebih baik kalau tahu kamu pulang dengan aman." Erik dengan cepat berkata, "Aku tak ingin menunggu lama sampai bodyguard yang tak kukenal itu muncul. Jadi aku setuju. Lagi pula aku sudah tak melihat penguntit itu selama berminggu-minggu. Jadi semuanya akan baik-baik saja, ya kan?" Salah, karena pada malam itu penguntitku muncul lagi. Pada perjalanan pulang, Erik memperhatikan sebuah mobil yang tampaknya membuntuti kami. Aku dengan gugup menengok ke belakang dan menyadari bahwa itu adalah Chevrolet biru yang sudah menghantuiku berbulan-bulan. Itu penguntit itu. Oh tidak, kenapa sekarang? Aku mengarahkan Erik mengambil jalan pintas ke rumahku, berharap ini akan membingungkan penguntit itu. Sepertinya itu berhasil karena aku tak melihat mobilnya lagi. Kemudian Erik berkata, "Haley, apa kamu baik-baik saja? Tolong jangan khawatir, aku tak akan biarkan sesuatu menimpamu." Di saat berbahaya seperti itu, mendengar kata-katanya seperti itu membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku merasa benar-benar aman berada di sampingnya. Ketika dia berhenti di depan tempatku, tak ada tanda-tanda mobil penguntit itu. Tetap saja, Erik memaksa untuk mengantarku sampai ke pintu. Tiba-tiba ada sosok yang melompat dari kegelapan dan mencengkram Erik, lalu mengancamnya dengan senjata. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Sungguh mengerikan. Kemudian penguntit itu berkata, "Haley, aku mencintaimu. Kamu adalah milikku, bukan dia. Ayo ikutlah bersamaku. Kalau tidak, dia akan mati." Suaraku bergetar saat aku berkata balik, Tidak, kumohon."
Aku akan ikut denganmu. Tolong lepaskan dia. Tapi kemudian Erik berteriak, Haley, masuk ke dalam. Kemudian sebelum aku punya waktu untuk mencerna apa yang dikatakannya, siku Erik mengenai rusuk penguntit itu dan merobohkannya ke tanah. Dalam kepanikan aku lari dan membantu Erik dengan memukul penguntit itu menggunakan tasku. Untung pria jahat itu tak sadarkan diri. Erik dengan cepat pergi memeriksaku, bertanya apa aku baik-baik saja saat dengan cepat keluarkan ponselku untuk menelpon polisi. Tapi saat aku mendongak, kulihat penguntit itu sudah tak lagi terbaring di tanah. Dia menyerang ke arah kami dengan senjata di tangannya. Oh tidak, dia akan melukai Erik. Dan tanpa pikir panjang, tanpa buang waktu, ku dorong Erik ke samping dan merentangkan lenganku melindunginya sembari ku teriakan, awas! Dan akhirnya penguntit itu melukaiku. Tidak, Haley, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Aku mencintaimu. Penguntit itu berkata dengan panik sebelum kabur. Erik bergegas mendekatiku dan memelukku erat. Hal terakhir yang kulihat sebelum akhirnya aku pingsan adalah matanya yang berkaca-kaca memandangku. Saat berikutnya aku buka mata, aku melihat sekeliling. Sepertinya ini rumah sakit. Aku masih hidup. Ada rasa sakit yang tajam di pundakku dan kulihat pundakku diperban. Kupalingkan kepalaku lalu melihat Erik tertidur di kursi di sebelahku. Ternyata aku sangat mencintainya sampai aku rela korbankan nyawaku sendiri untuknya. Dan ternyata dia sangat mencintaiku sampai dia rela korbankan nyawanya untukku. Jika dipikir-pikir, selama bertahun-tahun aku selalu terpecah di antara cinta dan keyakinanku padanya. Tapi sekarang aku tahu mana yang lebih penting. Aku batuk beberapa kali dan dia mulai terbangun. Dengan gugup, dia menatapku dan berkata, Haley, kamu sudah siuman. Tetaplah di sini. Aku akan panggil dokter. Dengan lenganku yang tak terluka, aku tarik dia kembali. Tunggu, Erik, kamu tak terluka kan? Apa mereka menangkapnya? Erik mengangguk. Ya, polisi menemukannya beberapa blok jauhnya sedang histeris karena dia kira dia telah membunuhmu. Lalu dengan nada serius, dia mengatakan, Haley, kenapa kamu lakukan itu? Kamu bisa terbunuh. Aku menatapnya sembari menjawab, Erik, aku minta maaf. Di masa lalu, aku menyakitimu dengan kata-kataku dan aku tak mempercayaimu. Tapi kemudian, di momen itu, aku sadar bahwa aku masih mencintaimu. Aku tak bisa melihatmu mati. Aku mulai tercekat dan menangis. Kemudian, Erik menunduk menciumku. Ya Tuhan, sudah lama tak kurasakan rasa hangat dan aman seperti ini. Kemudian dia melepaskan, menatapku dan berkata, Haley, aku juga mencintaimu. Jadi pada akhirnya aku sadari kalau aku pantas bahagia. Dan bagiku aku tahu ini artinya aku harus mendapatkan cara untuk memaafkan Erik dan mempercayainya lagi. Jalan menuju ketenaran bukanlah jalan yang mudah. Aku mencintai, aku kehilangan dan kuhadapi penolakan. Tapi aku tak pernah menyerah dan meski aku mendapat bantuan dan dukungan dari para teman dan keluargaku yang luar biasa di sepanjang perjalanan, semua tergantung diriku untuk kemauan untuk bangkit dari masa-masa sulit itu dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Jika kalian mempunyai mimpi, maka jadilah berani. Jangan pernah menyerah dan yang utama, ikutilah kata hatimu.